Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik, tema 4 subtema 2 muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar gangguan peredaran darah. Yuk kita lihat dulu gambar pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Kita lihat gangguan peredaran darah. Orang itu sedang apa? Ya, itu sedang memeriksa tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya 120/80, itu artinya dia normal. Lalu bagaimana kalau di atas itu? Kalau di atas itu, maka dia mengalami hipertensi atau darah tinggi. Gejalanya mudah marah, sering merasa pusing, kelelahan. Penyebabnya faktor keturunan, kebiasaan merokok, dan minum minuman beralkohol, terlalu banyak mengonsumsi lemak. Kalau tekanan darahnya di bawah batas normal, maka akan menderita hipotensi. Hipotensi itu gejalanya lemas, pusing, mual, bahkan kadang bisa pingsan. Penyebabnya kekurangan suatu zat penting bagi tubuh, kelebihan konsumsi obat atau overdosis, atau terjadinya pendarahan. Kanker darah atau leukemia. Leukemia itu pertumbuhan leukosit atau sel darah putihnya tidak normal, dia melebihi sel darah merahnya. Gejalanya muncul gejala anemia, pendarahan pada hidung yang terus-menerus, penurunan berat badan secara drastis, mengeluarkan keringat dingin, mudah memar pada anggota badan. Penyebabnya virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, infeksi zat kimia atau beracun, faktor genetik atau keturunan. Sekarang yang menyerang jantung. Ada jantung koroner. Jantung koroner itu terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah koroner sehingga peredaran darah jadi terganggu. Gejalanya nyeri dada, sesak napas, mudah lelah, keringat dingin, mual, dan muntah. Penyebabnya terjadi endapan lemak, endapan zat kapur, dan pengeras pembuluh nadi atau arteri. Makanya ya nak, kamu jangan terlalu makan makanan yang banyak mengandung lemak. Gagal jantung. Gagal jantung ini jantungnya gagal untuk berfungsi karena kekuatan konstruksi dari jantungnya menurun. Gejalanya cepat lelah, sesak napas, bengkak di kaki, pembengkakan di paru-paru. Penyebabnya itu karena penyakit jantung koroner yang tidak terobati. Anemia atau kurang darah merah. Darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit atau kekurangan. Gejalanya tubuh sering merasa lelah dan lemas, rentan terserang penyakit. Penyebabnya faktor genetik atau keturunan, kekurangan zat-zat penting bagi tubuh. Darah sangat penting untuk tubuh. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, zat sisa dalam tubuh, membunuh kuman penyakit, menjaga suhu tubuh tetap normal. Makanya kita harus rajin olahraga biar aliran darah kita lancar. Bila kita tidak menjaga peredaran darah agar lancar, kita bisa terkena penyakit ginjal, kencing manis, jantung, dan stroke. Apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah otak. Nah, kamu pernah lihat orang seperti ini? Kalau dia ngomong, bibirnya sebelah yang bergerak, matanya sebelah yang bergerak, itu artinya dia lumpuh setengah. Nah, ini akibat penyakit stroke. Penyebabnya, kalau stroke iskemik,
Stroke iskemik ini yang biasanya terjadi pada orang tua ya nak. Tekanan darah tinggi, kegemukan, kadar kolesterol tinggi, diabetes, detak jantung tidak teratur. Kemudian kalau stroke hemoragik itu disebabkan karena darah di dalam otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir ke dalam otak atau permukaan otak. Ini bisa mengakibatkan kematian. Gejala penyakit stroke: wajah mengalami gangguan di satu sisi seperti pada gambar lumpuh sebelah ya nak. Lengan sulit digerakkan, bicaranya tidak jelas atau tidak bisa bicara sama sekali. Nah, apa itu penyakit diabetes? Penyakit diabetes adalah penyakit kronis yang disebabkan tingginya kadar gula dalam tubuh. Penyebabnya apa? Penyebabnya pola makan yang terlalu banyak, memakan atau minum yang manis atau yang berlemak, kemudian stres. Gejalanya itu lemas, sering haus, sering lapar, kemudian sering buang air kecil. Juga nah, kalau kamu siang-siang suka ngantuk ya, nah itu mungkin kamu terkena penyakit diabetes. Cara mencegah penyakit diabetes: kurangi asupan makanan atau minuman yang manis, berolahraga, rajin minum air putih. Ada beberapa hal yang memengaruhi baik tidaknya kerja jantung. Faktor umum ada faktor genetik, keturunan, pola makan, mungkin pola makannya tidak sehat tadi. Kemudian pola kerjanya terlalu semangat sehingga tidak istirahat. Kemudian faktor penyakit seperti tadi ya nak, karena diabetes. Kemudian faktor lain seperti misalnya obesitas itu kegemukan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol. Dan ada juga faktor khusus. Faktor khusus itu mengkonsumsi makanan yang berlemak, kebiasaan merokok. Nah, dalam rokok ada zat yang tidak bagus seperti karbon monoksida, tar, gas oksidan, dan benzen. Itu berbahaya bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman beralkohol, terinfeksi zat kimia beracun. Misalnya kita yang lalu mendengar satu keluarga meninggal karena makan mie yang disimpan dalam freezer. Serem ya. Kemudian kebiasaan makan makanan junk food atau instan. Nah, buat kamu yang suka makan kentang goreng atau pizza atau burger, enak ya, itu hati-hati. Kemudian kurang olahraga. Ya anak-anakku, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.